Ya, terima kasih Mbak Caca, terima kasih Mas Burhan, teman-teman indikator. Lagi-lagi kita mendapat insentif dari teman-teman indikator ya. Kita mendapat masukan yang sangat berarti untuk menunjang navigasi kami nih, partai politik dan pengusung calon presiden dalam menentukan langkah-langkah politik ke depan. Jadi surveinya ini detail sekali. Saya juga nggak bayangkan ini berapa puluh pertanyaan yang disampaikan, luar biasa. Kita dapat data yang sangat signifikan ya, berbagai simulasi tadi disampaikan. Nah, ada berapa hal ya, catatan saya. Yang pertama tadi kita juga pengen mendapat pemahaman yang lebih detail ya soal game changer. Jadi pencalonan Ganjar, ya, deklarasi pencalonan Ganjar, Pak Ganjar oleh PDIP, kalau saya melihat tidak seperti ketika Pak Jokowi diumumkan sebagai calon PDIP di tahun 2014. Karena waktu itu perdebatannya alot sekali, tidak seperti sekarang. Kalau sekarang mungkin ada di kepala sebagian besar orang ya sudah PDIP hampir dapat dipastikan mencalonkan Ganjar sebelum bulan Ramadan kemarin. Kalau saya hadir di berbagai acara ya, berbagai macam diskusi, hampir semua pengamat sudah berani bertaruh bahkan PDIP akan mencalonkan Ganjar. Nah, sehingga kalau dikatakan game changer, penguatan argumentasinya seperti apa? Seberapa signifikan tadi Mas Burhan juga sudah sampaikan bahwa ternyata setelah pencalonan ini pun ya belum ada mencapai hampir ke 50% gitu. Nah, itu di situ menurut kami satu hal ya peluang juga buat kita ya, buat kami pengusung Pak Prabowo sebagai capres. Yang kedua tadi sudah disimulasikan para cawapres. Nah, di cawapres ini yang menurut saya masih bisa terjadi banyak kejutan dan akan benar-benar menjadi game changer. Kalau di capres ya, 3 nama yang sudah stabil hampir 2 tahun belakangan, agak sulit ada tokoh baru yang muncul seperti Jokowi yang muncul tiba-tiba di 2014. Tapi kalau di bursa cawapres menurut saya ya, inilah yang akan menjadi yang namanya game changer. Kalau memang muncul tokoh yang kuat ya, yang bisa merubah situasi. Jadi saya nggak tahu pertanyaan terbukanya tadi ya, apakah ada potensi cawapres yang tiba-tiba muncul di saat-saat semakin mendekati pemilihan besok? Gitu. Nah, yang hal lain Pak, yang saya kurang dapat tadi dari surveinya Mas Burhan hari ini adalah soal format koalisi partai politik. Yang baru kita tahu kan PDIP dengan P3, ya itu yang fix. Lalu Anies 3 partai, PKS, Demokrat dan Nasdem. Tapi masih banyak partai ya. Ada Golkar yang merupakan partai pemilik kursi terbanyak kedua di DPR ya. Ada lagi PAN, ada teman-teman ada banyak kekuatan yang belum fix mau kemana ya. Nah, pengaruhnya seperti apa ya, ketika apakah disimulasikan ya Golkar kemana pengaruhnya seperti apa ya, Golkar ke pihak lainnya pengaruhnya seperti apa. Nah, lalu yang penting juga saya baca hari ini adalah, dan ini sama frekuensinya dengan survei lain ya, soal tingkat kepuasan ya masyarakat terhadap kinerja Pak Jokowi. Itu luar biasa ya, trennya naik. Nah, kita nggak bicara sekedar tingginya angka, tapi trennya terus naik. Mulainya ada yang 72, 77, bahkan menembus angka 80%. Ini rekor, mungkin di seluruh dunia juga hampir nggak ada yang seperti ini, setinggi ini. Setahu saya
ya di Brazil mungkin ya, di Lula ya, da Silva, lalu India, 2-3 negara saja yang tingkat kepuasan masyarakatnya di periode terakhir terhadap presidennya di saat-saat akhir yang masih tinggi. Ya. Nah, kalau ini luar biasa Pak Jokowi. Karena itu saya sangat percaya yang namanya Jokowi efek. Ya. Dukungan Pak Jokowi itu sangat signifikan untuk meyakinkan orang menjatuhkan pilihan. Kalau mohon maaf, tadi dikatakan Pak Anies misalnya rata-rata 21% dan lain sebagainya. Beberapa survei kurang lebih sama. Kan ini paralel. Kalau kita sederhana matematikanya, yang puas 80%, sisanya tentu menginginkan perubahan, menginginkan antitesa, ya kan, menginginkan apa yang sebaliknya kurang lebih ya, kritikan terhadap pemerintahan yang ada saat ini. Nah, kalau angkanya kita hitung 80 tambah 20 ya benar 100% ketemu di situ. Gitu. Jadi yang namanya Jokowi efek menurut saya akan sangat berarti. Ada 2 hal terkait Jokowi efek. Yang pertama, siapa sih orang yang sosok yang paling mungkin ya dianggap netizen bisa meneruskan ya, kepemimpinan Pak Jokowi ini, gitu kan? Kita tidak bicara secara formal. Kalau secara formal Pak Jokowi kader partai betul, petugas partai betul, mendapat tugas ya kan untuk mendukung Pak Ganjar. Tapi apa yang kita lihat di acara relawan ya, itu kan lain lagi. Ada 2 acara relawan yang berdekatan harinya, yang satu dihadiri Pak Ganjar Pranowo, tidak dihadiri Pak Jokowi, yang satu dihadiri Pak Jokowi tanpa dihadiri Pak Ganjar Pranowo. Dan di acara yang dihadiri oleh Pak Ganjar Pranowo tersebut, yang tidak dihadiri Pak Ganjar Pranowo, yang hanya Pak Jokowi sendiri hadir, Pak Jokowi tidak secara tegas menyampaikan dukungan kepada Pak Ganjar Pranowo. Ini artinya apa? Ini kan kode-kode kan ya. Kalau tidak menyuruh kan berarti kan memperbolehkan, ya kan, untuk tidak melaksanakan apa yang sudah ditetapkan. Kurang lebih kan begitu bisa diartikan, sehingga menurut saya ceruknya masih cukup besar ya soal ceruk suara orang yang puas terhadap kinerja Pak Jokowi ini dan ingin melanjutkan situasi yang baik ini ke depan. Nah, belum lagi kita bicara soal nanti ya ke depan ya kita akan bicara soal visi, misi dan lain sebagainya. Siapa yang visi, misi, ya program-program kampanyenya, program-program politiknya lebih dekat ke Pak Jokowi, lebih masuk akal ya untuk dilaksanakan karena memang lebih paralel dengan program-programnya Pak Jokowi selama ini. Juga nanti bisa dilihat track record-nya masing-masing. Ya, bagaimana kedekatan dalam konteks hubungan kerja dengan Pak Jokowi selama ini. Karena kan biasanya orang yang lebih paham ya untuk melanjutkan kerja pendahulu adalah orang yang sehari-hari ya tidak jauh-jauh dari orang yang akan diteruskan jabatannya. Mungkin itu sedikit dari saya. Terima kasih.